Kasus kematian Pradaluki yang diduga dianiaya oleh anggota TNI lainnya ini menambah daftar kekerasan di lingkup para prajurit. Prajurit memang dituntut tangguh sehingga dibutuhkan tempaan yang keras. Namun ironisnya yang terjadi adalah kekerasan yang tidak terkendali hingga berujung kematian. Jika sudah begini, cita-cita korban maupun pelaku yang ingin menjadi prajurit TNI Cemerlang justru harus kandas. Dan kita akan simak laporan khas redaksi berikut ini. Ini dia. Saya pertaruhkan nyawa keluarga saya. Keluarkan! Woi, cepat bawa! Keluarkan dari rumah sakit tentara. Gagah, tangguh, dan terginas. Ini adalah prajurit TNI. Ketangguhan prajurit TNI terlihat dari gelar pasukan dan kehormatan militer yang dilakukan di lapangan Suparlan, Pusdiklat Kopassus, Batu Jajar, Kabupaten Bandung, Minggu 10 Agustus 2025. Selain tangguh, prajurit TNI harus terginas alias mahir dengan cekatan saat memegang senjata dan menaklukkan musuh. Karena hal itulah butuh tempaan yang keras untuk prajurit TNI. Namun sayangnya hal ini tercoreng dengan munculnya kasus kematian Pradaluki. Pradaluki Cepril Saputro Namo tewas diduga dianiaya prajurit lain termasuk seniornya. Kematiannya tentu membuat keluarga menelan rasa sedih mendalam. Untung yang mati ini kita punya adik tentara. Kalau bukan tentara, tidak akan terjadi, tidak akan urus seperti ini. Tuhan buka jalan kali ini. Selama ini yang terjadi bahwa pulau mayat bilang jangan buka. Itu mungkin disiksa. Itu disiksa. Ayah Pradaluki yang juga seorang prajurit TNI yakni Sersan Mayor Christian Namo tidak bisa menerima kematian anaknya yang diduga akibat dianiaya sesama prajurit TNI lain. Sersan Mayor Christian Namo menyebut para pelaku penganiaya anaknya tidak memiliki nurani dan pantas dihukum berat. Sekarang beta tanya nih, ini rumah sakitnya siapa? Gue jawab! Tentara! Kasih keluar, saya bayar. Kasih keluar. Woi adek, pikul. Saya tanggung jawab. Pikul! Woi, pikul! Saya yang komando sekarang. Ini mayat anak saya! Pikul, keluarkan! Kekerasan di tubuh TNI hingga berujung kematian tentu tidak bisa diterima. Terlebih, setiap kasus akan berujung pada pupusnya cita-cita termasuk para pelaku yang harus mendapatkan hukuman pidana termasuk pemecatan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mendesak kasus ini diusut tuntas dan para pelaku penganiayaan Pradaluki dihukum. Dev juga menyayangkan penempaan prajurit TNI justru berujung pada kekerasan yang tidak terkendali sehingga menimbulkan kematian. Untuk menjadi seorang prajurit TNI yang bela negara, siap ditugaskan di daerah-daerah konflik ataupun juga di luar negeri, memang dibutuhkan ketangguhan, baik itu kemampuan fisik dan juga mental. Nah, akan tetapi pelatihannya itu, pembinaan mentalnya itu kan ada tahapan dan juga ada tahapannya, ada juga kurikulumnya juga. Dan yang pasti itu tidak boleh sampai dengan mengakibatkan kehilangan nyawa. Saat ini 4 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan hingga menyebabkan kematian Pradaluki. Keempat tersangka ini masing-masing adalah Pratu AA, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR yang seluruhnya telah ditahan. Selain itu, 16 prajurit TNI lainnya masih terus diperiksa. Tim Liputan CNN Indonesia.